Assalamualaikum teman-teman semua. Biji selasi dimakan Ali, beli apel ketemu pocong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Terima kasih teman-teman semua, matur suwun dulur-dulur yang sudah datang lagi, stay terus di channel Doni Gondrong. Saya doakan teman-teman semua yang sedang menonton video ini rezekinya lancar dunia akhirat. Dan sebelum masuk ke videonya, teman-teman yang mencari informasi tentang perkuliahan, baik itu universitas, politeknik, kedinasan, non-ikatan dinas, negeri, swasta, jangan ragu untuk klik subscribe di bawah ini ya, tombol merah, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena channel ini membahas tentang dunia perkuliahan, baik itu jurusan, pendaftaran, tata cara masuk, dan apa aja yang dipelajari di perkuliahan itu, dan biaya hidup, bahkan sosial eksperimen tentang perkuliahan itu sendiri. Oke? Pokoknya jangan ragu untuk klik subscribe. Dan di sini saya ditemani oleh narasumber yang ganteng ya, Mas yang satu ini. Nah, nanti kita boleh perkenalan dulu bersama Mas yang satu ini dan menjelaskan tentang jurusannya, kuliah di mana, dan bagaimana sih kehidupan rantau itu. Karena saya tahu Masnya ini adalah seorang perantau gitu ya. Nah, itu nanti kita korek-korek informasinya. Oke teman-teman, langsung saja ke videonya. Selamat malam Mas, mungkin boleh perkenalan dulu kepada teman-teman viewer Doni Gondrong. Oke, makasih teman-teman viewer Doni Gondrong ya. Saya Raffi, sekarang mahasiswa tingkat akhir di IPB University, jurusan Ilmu Ekonomi Syariah. Berarti saya masuk di IPB itu 2017. Berarti berapa tahun Mas? 5 tahun ya? Enggak lah. Oh enggak, 4 tahun lah ya? 4 tahun. Oh sekarang lagi skripsi Mas ya? Iya. Lagi skripsi. Apa? 3,5. Oh masih 3,5? 3,5. Oh berarti 2017-nya tengah-tengah ya? Ya? Masuk tengah-tengah. Oke, berarti 3,5 loh ya teman-teman. Jadi Mas Raffi ya tadi ya? Mas Raffi saya manggilnya. Mas Raffi asal mana Mas? Asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Nah, jauh-jauh ke Bogor ya, ke IPB. Kalau teman-teman ingin masuk IPB jurusan Ekonomi Syariah, jangan di skip video ini karena Mas Raffi nanti akan menjelaskan informasi tentang bagaimana masuknya dan apa sih yang dipelajari di IPB itu. Nah, dulu Mas Raffi pengalaman bisa masuk ke IPB dan memilih Ekonomi Syariah itu gimana sih? Boleh diceritakan sedikit? Sebenarnya saya dulu itu cita-cita, punya keinginannya dulu itu di Teknik Pertambangan ITB. Awalnya itu Teknik Pertambangan ITB, cuma karena ada beberapa kendala, saya itu buta warna parsial. Jadi kalau ke teknik kan susah. Jadi kita mau nggak mau harus putar ke jurusan sosial humaniora lah. Berarti yang IPA nggak bisa ya masuk ya? Atau ada beberapa jurusan IPA yang diperbolehkan? Ya masih bisa sih sebenarnya, cuma nggak tertarik karena orientasi kita waktu itu di teknik pertambangan. Oke. Akhirnya kenapa kok memilih Ekonomi Syariah? Lebih ke prospek Kerja jangka depan. Oh, prospek jangka depan. Karena gini, kalau kita ngomongin masalah ekonomi sekarang ya, kita mau ngomongin saham, kita ngomongin sistem perekonomian, perbankan dan sebagainya. Itu kalau kita analisis 5 tahun terakhir lah itu perkembangan ekonomi syariah itu meningkat tajam. Kayak perusahaan yang dulunya pakai konvensional sekarang pindah ke pakai saham syariah. Terus perkembangan perbankan syariah juga mulai naik. Ya bisa dibuktikan dengan dulu cuma BRI, sekarang BRI Syariah dan seterusnya. Dari situ dulu saya waktu SMA itu mikir ini mungkin di 10 atau 20 tahun ke depan prospek ekonomi itu yang dipakai ekonomi syariah, karena dari sisi bukan kita nggak ngomongin masalah syariahnya ya, tapi lebih ngomongin ke kestabilan ekonominya. Itu waktu SMA saya mikirnya daripada ambil yang ekonomi biasa, mending ambil ekonomi syariah. Kan suka nggak suka kita itu kerja, kita mau kerja, kita berkarir itu di 10 atau 15 tahun ke depan ya, dari benar, saya SMA. Benar. Jadi saya baca prospek ke 10 atau 15 tahun ke depan itu dulu. Berarti Mas Raffi sendiri udah ibaratnya mempersiapkan itu semua dan melihat jangka panjang ya, dari prospek ini tadi yang ekonomi syariah. Nah, berarti kalau
secara signifikan atau umum antara ekonomi syariah dan ekonomi biasa ini apa bedanya Mas? Yang paling menonjol? Sistemnya sebenarnya. Sistem pembelajarannya atau? Ya bisa dikatakan begitu. Kalau kita ngomongin masalah ekonomi, kalau kita pakai ekonomi syariah, kita ambil jurusan ekonomi syariah, kita pasti belajar ilmu ekonominya. Kita pasti harus mendalami ilmu ekonomi. Iya benar. Karena kan syariah itu kalau kasarnya kalau di bahasa Inggrisnya itu dia sebagai adjektifnya, dia sifatnya. Kalau kita mau belajar ekonomi syariah, kita tetap harus bisa komponen wajibnya ya ekonominya. Syariahnya kan sebagai sifat, itu sebagai nilai plus bagi kita gitu. Kalau ekonomi biasa berarti nggak orientasi ke syariahnya, hanya ekonomi biasa. Dia juga mempelajari, cuma nggak mendalami. Oh berarti nggak hanya memfokuskan. Oh ya nyentil ya. Ibaratnya tahu gitu, hanya sekedar tahu gitu. Oh oke. Nah berarti itu tadi membedakan antara ekonomi biasa dan ekonomi syariah. Dan dari situ berarti Mas Raffi langsung memilih IPB sebagai kampus ini tujuan, atau ada beberapa nama kampus yang tercetuskan sebelum IPB ini? Awalnya itu kan aku jalur senam PTN ya dulu ya. Jalur undangan. Kata teman-temanku jalur anak soleh dulu. Karena itu nggak pakai tes kan, kita store rapot lolos lah gitu kira-kira. Dulu itu sebelum ke IPB saya itu sudah rencana mau ke Hong Kong. Oh Hong Kong. International business, mau ambil international business. Paspor segala macam udah siap, nggak diizinin sama ortu, akhirnya ya wis lah gitu kan. Terus kita mau daftar senam PTN nih, kita kan pakai kuota kan di tahunku dulu ya. Iya, ada kuota. Itu mau masang kalau nggak di Undip di IPB, nggak di Undip di IPB karena saudaraku kan dia mau ambil juga kan, dia mau ambil jurusan yang sama. Kalau nggak salah dia mau ambil UI sama Undip. Iya. Karena basicnya aku itu IPA, kalau saudaraku IPS, kalau kita tanding di satu sekolah nilai kita pasti kalah dong. Iya benar. Kita pasti kalah. Jadi aku nyesuaiin nih. Kalau saudaraku ambil UI sama Undip nggak tak ambil. Karena aku masuk ke Undip pun pasti kalah nilai sama ini ya. Iya benar. Perspektifku dulu kayak gitu. Akhirnya ya wis lah IPB aja gitu kan. Tanpa aku nggak tahu dulu IPB itu kampus apa. Aku nggak tahu, cuma aku tahu bahwa di IPB ada jurusan ekonomi syariah, ya wis lah ambil itu gitu kan. Ternyata IPB itu ada satu hal yang membedakan antara IPB dengan kampus lain. Karena di IPB itu fakultas ekonomi dan manajemen, semua jurusan yang ada di fakultas itu pakai ini jalurnya Saintek. IPA berarti ya? IPA. Oh. Jadi meskipun jurusan IPS kayak ilmu ekonomi, terus ekonomi syariah, ekonomi sumber daya lahan, manajemen itu pakai Saintek. Oh, ininya senam PTN-nya pakai Saintek. Di sana itu Saintek semua IPB. Oke. Yang IPS berarti nggak ada, Mas? Atau nggak ada? Nggak ada IPS. Oke. Baru tahu semua. Saya. Nah, informasi ya teman-teman, bisa teman-teman ketahui bersama bahwa meskipun di sana jurusannya sosial kan ya? Jurusan sosial. Tapi masuknya itu pakai nilai Saintek ya? Saintek. Oh, nah itu dulu berarti Mas Raffi rapotnya yang diutamakan adalah IPA berarti kan? IPA. Oke. Nah itu emang kebijakannya dari lama atau gimana Mas? Dari lama, dari dulu kayak gitu Mas. Sampai sekarang pun kayak gitu. Oh, itu tetap yang membedakan ya? Iya. Dari yang lain. Nah, berarti emang Mas Raffi tadi mempertimbangkan karena saudara Mas Raffi sendiri ingin mengambil yang sama, akhirnya ya udahlah ngambil IPB gitu kan. Oh ya, untuk akreditasinya apa di sana? Ekonomi syariah A ya? Sekarang. Oh A. Nah ini kan teman-teman mungkin ada yang berpikiran di luar sana bahwa akreditasi penting ya, ini ekonomi syariah itu A di sana. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya nih Mas, apa sih ekonomi syariah itu secara umumnya gitu Mas? Bisa dijelaskan? Pada dasarnya secara prinsip, maksudnya yang nanti kita pelajarin tetap sistem ekonomi yang sama. Cuma ada beberapa hal yang prinsipal tentang syariah. Kalau kasarnya gini, ada yang membedakan antara ekonomi syariah di univ-univ negeri ya, kayak di IPB, UI, UNER, dengan ekonomi syariah yang ada di UIN. Kalau kecenderungan di UIN itu dia lebih ke dalil-dalil biasanya. Setahu saya, kalau salah nggak tahu lah. Pokoknya setahu saya gitu. Kalau anak UIN itu biasanya dia kuat di dalil-dalil. Jadi
oh kenapa kok riba dalilnya ini. Nah gitu kan. Tapi kalau di IPB itu yang saya rasakan, kita nggak hanya melulu ngomongin dalil, tapi kayak misalkan kenapa kok kita harus pakai sistem bagi hasil, kok nggak pakai sistem bunga gitu kan. Iya. Itu dijelaskan secara makroekonominya kenapa gitu. Oh ini dampak ke ekonomi realnya nanti seperti apa. Jadi kenapa kok sistem bagi hasil itu lebih stabil daripada bunga. Kayak contoh di krisis 98 sama krisis 2008 itu perbankan syariah, sistem bank yang menggunakan sistem syariah dia cenderung lebih stabil daripada bank-bank konvensional. Kalau di 98 itu kan bank konvensional rata-rata banyak yang gulung tikar. Oh iya. Karena sistem bunga. Kalau bank syariah itu cenderung lebih stabil. Tapi bukan berarti bank syariah nggak bisa gulung tikar ya. Iya. Bisa gulung tikar cuma lebih stabil. Termasuk di saham syariah. Saham itu saya dulu itu ikut sekolah pasar modal di 2017 atau 2018 gitu ya. Kita membandingkan di 10 saham terbaik sama 10 saham terjelek lah ya. Iya. Di Bursa Efek itu 10 saham terbaik itu 5 dari syariah, 5 dari konvensional. Tapi di 10 saham terjelek itu yang dari syariah cuma 2 atau 3 gitu. 7-nya dari konvensional. Artinya kalau ngomongin masalah profitnya, kestabilannya kestabilannya itu syariah sama dia bisa posisi sahamnya itu bisa di posisi atas juga kok gitu. Tapi kalau kita ngomongin saham yang jelek kok persentase syariah lebih sedikit, artinya dia lebih stabil, posisi saham syariah itu di tengah atau di atas, jarang ke bawah. Oke. Berarti kalau misalkan berbicara tentang bagusnya mungkin 50-50 sama, tapi kalau berbicara tentang jeleknya atau buruknya, yang syariah ini kemungkinan kecil untuk ke situ berarti ya Mas ya. Nah, yang kebanyakan konvensional gitu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa syariah pun tadi yang dikatakan Mas Raffi bisa bangkrut atau misalkan mengalami keburukan gitu. Nah, itu nanti yang dipelajari di ekonomi syariah ini Mas ya. Iya. Nah, itu belajar kayak fisika, kimia, biologi itu enggak? Belajar. Jadi masih tetap belajar ya? Di IPB itu ada namanya PPKU ya. PPKU itu 1 tahun pertama kita semua belajar pelajarannya relatif sama, semua jurusan. Jadi meskipun saya itu ekonomi syariah, di tahun pertama saya juga belajar fisika, biologi, kimia, matematika, segala macam lah. Iya. Kita belajar itu semua, termasuk anak kehutanan, anak perikanan, anak ilmu komunikasi, anak ilmu komputer. Dia juga belajar ekonomi dan sosiologi. Oh, oke. Itu yang membedakan. Jadi kita masuk ke IPB itu jalurnya jalur Saintek. Sampai sana kita nggak boleh lupa, karena di tahun pertama kita juga tetap ketemu dengan mata kuliah Saintek. PPKU Mas namanya? PPKU. Itu kalau boleh tahu apa ini Mas kepanjangannya? Apa ya? Dulu itu ada namanya TPB. Sebelum nama PPK itu TPB. Nah, yang tak ingat TPB. Kalau TPB itu tahap proses belajar atau beda? Tingkat apa ya? Lupa gue. Pokoknya yang menggunakan sistem itu cuma 2 univ di Indonesia. IPB sama ITB. Oh. IPB Iya, yang ITB itu yang tahun pertama dia belajarnya general. Nah, nanti setelah itu dia difokuskan bahwa oh kamu masuk fakultas ini, masuk berarti itu IPB kayak gitu ya? Kayak gitu. Oke, saya baru tahu dari Mas Raffi ini. Nah, berarti teman-teman yang sudah nonton podcast saya yang sama Mbak Mizwala ya, itu pernah dijelaskan juga bahwa di tahun pertama emang kita semuanya belajar sama. Nah, nanti baru di tahun kedua kita penjurusan kayak gitu, apakah kita masuk matematika, kimia, biologi itu ada di ITB. Dan ternyata uniknya juga di IPB pakai sistem yang sama seperti itu. Itu berarti hanya IPB dan ITB ya Mas ya, pakai yang sistem kayak gitu. Setauku cuma 2 itu. Setahu, maksudnya belum terupdate ya sekarang gitu ya. Iya. Nah, oke. Nah, terus menyangkut tadi setelah belajar fisika, kimia, biologi, untuk penjurusannya itu dimulai dari semester berapa Mas? Semester 3. Jadi kalau titel jurusan kita memang dapat dari awal. Misalkan aku ilmu ekonomi syariah. Di tahun pertama jurusanku tetap ilmu ekonomi syariah. Cuma di tahun pertama itu kita belajar general tadi ya, itu. Sama. Nanti tahun kedua di semester 3 kita baru masuk ke penjurusan itu kita, tadi. Masuk ke ekonomi syariahnya. Berarti sampai semester 8 ya, 4 tahun ya Mas Raffi ya? Ya. Oke. S1 kan ya Mas Raffi ya? S1. Tapi di sana yang ekonomi syariah ada yang
ini enggak Mas, apa namanya yang D3 kayak gitu? Nggak ada. Oh nggak ada, berarti S1 ya? Oh oke teman-teman. Nah jadi informasi ya teman-teman, jadi kalau misalkan penasaran dengan apa sih ekonomi syariah, ya itu tadi penjelasan yang dijelaskan Mas Raffi bahwa ya belajar saham, kayak belajar apa namanya kestabilan dari bank konvensional, bank syariah dan lain-lain, itu banyak sekali. Tetapi nggak hanya itu, teman-teman pun masih belajar tentang pelajaran saintek, fisika, kimia, biologi. Jadi jangan khawatir. Dan uniknya lagi yang saya review lagi, masuk di IPB tadi meskipun jurusan Mas Raffi ini ilmu ekonomi syariah, tetapi pakai saintek loh itu di senam PTN. Nah itu kan sangat unik. Nah tapi di SBM sama nggak Mas? Sama-sama. Oh sama. Saintek. Oh oke. Berarti notice ya teman-teman. Jadi di IPB itu pakainya jalurnya meskipun tujuan teman-teman itu sosial, maka masuknya itu pakai yang saintek ya. SBMPTN berarti dia kayak tes masuknya ya fisika, kimia, biologi kayak Ya, gitu. sama. Oh enggak kayak ekonomi. Enggak. Oh oke. Karena emang yang ditekankan itu di saintek, orang yang punya basic saintek kuat, dia logika berpikirnya cenderung kuat. Bukan berarti yang enggak saintek Iya, itu iya. ya. Itu saya rasakan karena waktu masuk ekonomi pun sebenarnya kita juga harus kuat di hitungan kan. Kayak di ekonometrika nanti kita ketemu mata pelajaran itu, kita harus kuat di hitungan, kita harus kuat di logikanya, karena ekonomi itu nggak melulu tentang hafalan. Karena kan mindset anak SMA itu kan sosial itu ya cuma Iya, hafalan gitu. benar-benar. Padahal enggak. Kalau kita masuk ekonomi, hitungan-hitungan kita harus kuat. Jadi basic matematika, basic fisika kita juga kuat. Fisika itu sebenarnya melatih logika. Iya benar-benar. Nah itu kalau kita kuat di sana, implementasi ke ekonominya nanti lebih mudah kalau menurut saya. Oke, jadi teman-teman harus pintar saintek juga ya meskipun ini. Tetapi kan karena Mas Raffi sendiri dari IPB, nah nggak tahu dari kampus-kampus lain menerapkan sistem yang sama atau beda. Makanya di channel ini kita bahas semuanya. Nanti saya datangkan juga misalkan yang ekonomi syariah dari kampus UIN. Nah beda lagi penjelasannya. Makanya teman-teman stay terus. Kalau teman-teman ingin masuk di jurusan ekonomi syariah jangan di skip ya video ini. Nah terus Mas, prospek kerja sekarang kan tadi udah jelaskan secara general. Nah setelah lulusan setelah menuntut ilmu 4 tahun di IPB ekonomi syariah, nanti prospek kerjanya itu kemana aja sih Mas kalau boleh tahu gitu? Kalau ekonomi itu prospek kerjanya lebih luas ya. Kalau kita ngomongin kayak di jurusan saintek kayak arsitek, ya mungkin itu aja lah. Kalau di ekonomi kita lebih luas karena bukan gitu. Prinsipnya mahasiswa itu semua jurusan prinsipnya itu kalau menurut saya ada 3. Pertama kita mau terjun ke dunia profesional, ke dunia bisnis atau ke dunia akademis. Jadi semua jurusan sebenarnya prakteknya sama. Ada kayak misalkan arsitek, dia bisa jadi profesionalis, bisa jadi akademisi, bisa jadi bisnismen gitu kan. Sama dengan ekonomi syariah juga bisa masuk ke sana. Kalau di IPB itu kan meskipun kita ilmu ekonomi syariah, tapi nanti gelarnya SE, tetap SE, sarjana ekonomi. Kalau kita mau masuk ke profesionalis, kita bisa jadi analisis ekonomi juga bisa, terus praktisi ekonomi juga bisa. Kita masuk ke perusahaan konsultan juga bisa, gitu bisa ya? konsultan juga bisa. Karena ekonomi kan semua perusahaan itu pasti butuh orang ekonomi. Iya benar-benar. Semua perusahaan pasti butuh, mau ngomongin pertambangan kayak mau ngomongin pertanian, itu semua pasti butuh orang ekonominya. Terus kita mau masuk ke bisnis juga bisa, karena di IPB itu kita diajarin basic bisnis dari awal, terus diajarin pengantar pertanian dari awal. Jadi mental bisnis anak IPB harusnya itu lebih kuat lah. Terus mau masuk ke akademis juga bisa, Dosen, tenaga pendidik ya. Gitu. Nah, jadi dikategorikan sama Mas Raffi 3 poin tadi. Teman-teman harus memperhatikan ya. Bisa jadi profesionalis atau misalkan akademis atau misalkan bisnis gitu. Nah, itu teman-teman sebenarnya semua dari ilmu kuliah itu pengaplikasiannya cuma 3 sistem ini tadi, 3 poin ini tadi. Nah, tinggal teman-teman nanti pinginnya kemana dan rezekinya kemana gitu kan. Nah terus yang terakhir nih dari Mas Raffi, mungkin sekarang lagi musim-musimnya teman-teman SMA untuk mempersiapkan ya Mas ya, maksudnya mempersiapkan dirinya untuk masuk ke universitas gitu. Nah apa sih yang ingin disampaikan oleh Mas Raffi buat mereka semua
Kalau mau milih jurusan buat adik-adik yang dari SMA mau milih jurusan ke perkuliahan ya, tingkat perkuliahan, pertama itu cari tahu passion kalian itu di mana. Jadi jangan ikutin gengsi. Kebanyakan anak SMA itu dia gengsi. Pak misalkan di sekolahku jurusan yang dianggap keren itu cuma kedokteran dan teknik misalkan. Iya. Maka orang kecenderungan siswa SMA itu bakal berlomba-lomba, aku tak teknik aja lah gitu. Itu bahaya karena kalau nggak sesuai dengan passion kita, nggak sesuai dengan keinginan dan hobi kita, biasanya banyak kasus mahasiswa itu di tengah jalan dia mengundurkan diri dengan alasan wah jurusanku nggak cocok gitu. Aslinya nggak kayak gitu konsepnya, bukan jurusan yang nggak cocok, tapi karena kamu nggak pernah tahu potensimu, nggak pernah tahu passionmu itu di mana gitu. Kalau kamu sudah bisa mengetahui itu, bisa mengulik itu dari awal, maka nanti lebih gampang. Jadi nggak usah ngikutin teman-teman. Kalau misalkan teman kalian mau teknik dan terserah lah teman kalian mau ikut apa. Tapi kalau merasa kalian misalkan passion saya di pariwisata misalkan, ya maka ambil pariwisata. Kalau merasa saya lebih suka ekonomi, ya ambil ekonomi. Kalau saya merasa saya kayaknya harus teknik kayaknya, ya ambil teknik, silahkan gitu. Jadi kalau mau masuk ke kampus pastikan jurusan yang kalian ambil itu sesuai dengan passion kalian, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memilih kampus, prinsipnya itu semua kampus sama, prinsipnya semua kampus sama, tergantung bagaimana kalian. Jadi kasarannya gini, mutiara mau ditaruh dimanapun, mau taruh di sapi tank, mau ditaruh di meja, mau ditaruh di toko, mutiara tetap mutiara. Ya. Percuma kalian di tempat yang bagus, tapi sebenarnya kalian itu bukan mutiara gitu. Iya sih. Jadi pahami bahwa diri kalian mutiara dan kalian bisa tampak itu di tempat mana. Iya, benar. Kalian bisa mencolok di mana. Nah, terus kalau ngomongin masalah univ lagi, sebenarnya membedakan antara univ-univ yang bagus sama univ-univ yang kurang terkenal lah misalkan, itu cuma di fasilitas. Jadi kalau ingin fasilitasnya lebih memadai ya cari univ-univ yang ya top 5 university Indonesia lah misalkan kayak gitu kan. Karena itu nanti fasilitas yang didapatkan di universitas itu membantumu untuk meraih kesuksesan. Iya. Bukan menjamin kesuksesan. Jadi misalkan saya di IPB tahun kemarin di 2020 itu menjadi univ nomor 1 menurut Kemendikbud. Oh ya. Jadi yang peringkat ya. Peringkat 1 di Indonesia itu IPB. Cuma bukan berarti ketika aku masuk IPB nih terus saya pasti sukses, belum tentu gitu. Tapi apakah masuk IPB bisa mendorong atau membantu menuju kesuksesan? Iya. Dia bisa lebih memfasilitasi. Karena kayak di top 5 university gitu biasanya kayak dari segi dosen-dosennya, dari segi relasinya, benar. Dari prestasi mahasiswanya juga itu juga mendorong kita gitu. Membantu kita menuju kesuksesan kita. Tuh. Ya mungkin itulah kalau dari SMA ke mahasiswa. Terus kalau masalah kayak pembiayaan ya, masalah kayak aku takut mahal gini. Misalkan aku mau masuk IPB tapi takut UKT-nya mahal dan sebagainya. Sebenarnya santai aja sih kalau menurutku jangan fokus ke uangnya dulu deh. Fokus bagaimana kamu bisa mengupgrade dirimu sehingga kapasitas keilmuanmu itu layak untuk masuk ke univ yang kamu inginkan. Benar. Setelah masuk univ baru kita ngomongin masalah uang. Aku baru tahu bahwa di IPB itu ternyata ada 70 lembaga pemberi beasiswa untuk mahasiswa. Jadi aku masuk di IPB itu dapat beasiswa semenjak semester 4. Baru dapat beasiswa. Sampai sekarang. Jadi nggak usah takut lah ya. Semahal apapun kalau kita dapat beasiswa ya alhamdulillah gitu kan. Iya, benar sih. Intinya apapun yang menjadi keresahan kita bersama tentang uang itu pasti hampir semua kampus itu beasiswa ya Mas ya, maksudnya menyediakan beasiswa tapi nggak semua gitu. Beberapa kampus pun di seluruh Indonesia gitu. Pasti ketika teman-teman kesulitan untuk membayar ataupun punya masalah finansial, nah dari kampus pun itu punya antisipasinya, entah itu beasiswa, entah itu bantuan dari perguruan tinggi teman-teman. Jadi yang terpenting teman-teman punya niat yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh gitu loh. Ketika ingin masuk kampus ini, ya teman-teman mempertimbangkan apa yang sesuai kata Mas Raffi tadi. Apakah saya cocok atau enggak?
ketika cocok bismillah saya masuk dan milih kampus yang memang teman-teman nyaman. Tadi kan Mas Rafi sudah menceritakan pengalamannya bagaimana step-stepnya, terus langkah-langkahnya. Nah ya udah masuk aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim bisa. Buktinya Mas Rafi pun sekarang sampai dapat beasiswa dari semester 4. Sekarang udah skripsian tinggal nunggu lulus kan Mas ya? Ya, nah, itu sih. Jadi mungkin itu ya teman-teman tolong diperhatikan. Jadi apa ya? Semoga lah teman-teman yang menonton video ini gitu ada manfaatnya dari cerita Mas Rafi yang sedikit banyak ini tadi membantu teman-teman mempunyai pola pikir yang lebar, yang panjang gitu, yang bisa mempertimbangkan oh saya ternyata mampu dan 10-20 tahun mendatang saya akan jadi apa. Mungkin itu sih Mas Rafi, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin cukup ya. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Itu saja obrolan ringan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya mewakili Mas Rafi. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan karena kesalahan datangnya dari kita berdua dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Saya Doni Fatwa. Saya Raffi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.